Selamat malam kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Agustinus Jawa, NIM 5232620001. Baik, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan PPT saya dengan judul Pengencang Bersekrup. Sekrup dimulai pada zaman kuno ketika peradaban Mesir kuno menggunakan mekanisme sekrup untuk mengangkat air dari sungai ke lahan pertanian mereka. Namun bentuk modern sekrup seperti yang kita kenal sekarang ini dikembangkan pada abad ke-15 di Eropa. Sekrup modern pertama kali digunakan secara luas dalam pembuatan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15. Tata nama ulir sekrup. Tata nama ulir sekrup mengikuti konversi umum yang terdiri dari dua bagian utama, di diameter dan kehalusan ulir. Misalnya untuk sekrup dengan tata nama M6x1.0, M6 menunjukkan diameter sekrup dalam satuan militer, sedangkan 1.0 mengindikasikan kehalusan ulir yang merupakan jumlah kumparan ulir per milimeter panjangnya. Bentuk benang pengencangan bersekrup dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan jenis sekrupnya. Beberapa bentuk benang yang umum digunakan meliputi: 1. Ulir standar. Ulir standar ini adalah bentuk ulir yang paling umum dengan kumparan ulir berbentuk segitiga yang memiliki sudut puncak sekitar 60 derajat. 2. Ulir kasar. Ulir kasar biasanya digunakan untuk aplikasi di mana kecepatan pemasangan lebih penting daripada kekuatan penahanan. 3. Ulir halus. Ulir halus digunakan dalam situasi di mana kekuatan penahanan lebih penting daripada kecepatan pemasangan. 4. Ulir gigi. Ulir gigi bentuk ini memiliki ujung yang dirancang untuk mengebor lubang pada bahan yang lebih lunak seperti plastik atau kayu saat sekrup dimasukkan. 5. Ulir ganda. Ulir ganda digunakan dalam aplikasi di mana kecepatan pemasangan dan kekuatan penahan sangat penting. Seri benang. Seri benang pengencang bersekrup mengacu pada standar atau spesifikasi tertentu yang mengatur dimensi, bentuk, dan karakteristik sekrup. Berikut adalah beberapa seri benang pengencang sekrup yang umum digunakan, yaitu seri metrik, seri unifit, seri British standard Whitworth, seri Amerika nasional type green, dan terakhir seri unifit nasional. Penunjuk benang. Penunjuk benang mengencang bersekrup dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada standar yang digunakan dan jenis sekrupnya. Beberapa cara umum untuk menunjukkan benang sekrup adalah: 1. Ukuran dalam satuan. 2. Seri atau standar. 3. Tanda khusus. 4. Kode warna. Benang persegi dan benang segi. 5. Benang persegi memiliki kumparan ulir dengan profil persegi sehingga menghasilkan kontak yang lebih luas antara ulir dan permukaan sekrup. Keuntungan utamanya adalah kekuatan penahan yang tinggi membuatnya cocok untuk aplikasi di mana kekuatan penahan sangat penting. Benang persegi Sword Alter Thread, namun proses pembuatan lebih sulit dan memakan waktu dibandingkan dengan benang segi 5. Benang persegi dan benang segi 5. Benang segi 5 memiliki kumparan ulir dengan profil segi 5 yang lebih landai dibandingkan dengan benang persegi. Karakteristik ini membuatnya lebih mudah diproduksi dan dipasang sehingga sering digunakan dalam
aplikasi yang membutuhkan penggerakan vertikal atau horizontal seperti pada mekanisme pengangkat atau pemutar. Tegangan pada pengencang berulir. Tegangan pada pengencang berulir seperti sekrup atau baut adalah gaya yang diberikan pada pengencang tersebut ketika dibelokkan atau diseret oleh beban yang diterapkan. Tegangan pada pengencang berulir dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk beban yang diterapkan, 2 karakteristik ulir, 3 ketegangan preload, 4 material dan kekuatan pengencang, 5 kondisi lingkungan. Baut dengan kekuatan seragam. Baut dengan kekuatan seragam atau sering disebut baut pengencang bersekrup dengan kekuatan seragam adalah baut yang dirancang untuk memberikan tegangan atau gaya pengencangan yang konsisten di sepanjang panjangnya saat dikenakan beban. Untuk mencapai kekuatan seragam, baut-baut ini biasanya dirancang dengan menggunakan ulir atau profil yang khusus, serta teknik pemasangan yang tepat seperti penggunaan torsi yang terkontrol atau metode pemasangan lainnya yang memastikan tegangan yang merata di seluruh panjang baut. Baut yang dikenakan bergeser meintang. Baut yang mengalami geser melintang pada gencang bersekrup mengacu pada fenomena di mana baut tidak hanya menahan tegangan aksial sepanjang sumbu panjangnya, tetapi juga mengalami beban geser atau gaya geser pada permukaan kontak. Ini biasa disebabkan oleh sejumlah faktor termasuk penguncian yang tidak sempurna, tegangan lateral, dan pembebanan yang tidak seimbang. Baut di bawah pembebanan eksentrik. Baut di bawah pembebanan eksentrik pada pengencang bersekrup mengacu pada situasi di mana beban yang diterapkan pada pengencang tidak sejajar dengan sumbu panjang atau pusat gravitasi baut. Dampak dari pembebanan ekstrik pada pengencang bersekrup dapat mencekrup stress concentration, bending or shear deformation. Desain kompiler atau geser putar. Desain kompiler pada pengencang bersekrup mengacu pada penggunaan sebuah komponen tambahan yang disebut kompiler untuk menghubungkan dua sekrup atau baut bersama-sama. Beberapa prinsip desain untuk kopler pada pengencangan bersekrup meliputi 1. Kekuatan dan kekakuan, 2. Kompatibilitas, 3. Kemudahan pemasangan, 4. Presisi, 5. Kekuatan material, 6. Faktor keamanan. Baik, terima kasih presentasi saya, PPT saya. Sekian dan terima kasih.